Ama alimta anal khawfa syahnatun fil qalbi, syuhnatun fil qalbi wa munawwirun lahu wa minhum wa muhinun wa mubasyirun. Idkum ta'ala hadha faqad wada'ta salamah dunya wa akhirah. Amma alimta, tidakkah kamu tahu bahwasanya takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah itu adalah syahdatun fil qalbi, adalah isi hati. Munawwirun, yang memberikan cahaya, yang menerangi lahu untuk hati. Itu rasa takut. Khuf. Nah, merokobah. Kenapa di sini khuf, takut? Karena dengan merasa merokobah itulah timbul rasa takut. Kenapa? Karena Gusti Allah selalu melihat dimanapun kita berada. Wa mubasyirun indumta, wa mubasyirun, dan rasa takut kepada Allah itu penjelas daripada yang ada di dalam hatimu tersebut. In kunta la hadza faqad wada'ta salamah dunya wa akhirah. Jika kamu senantiasa dalam keadaan rasa takut kepada Allah, merasa Gusti Allah itu selalu mengawasi kita, maka kamu telah menyimpan keselamatanmu untuk dirimu dunia dan akhirat. Aw dzakartal mauta qabla qalla farhuka di dunya wa kasra zuhuduka fiha. Law dzakartal maut, kalau seandainya kamu selalu mengingat akan kematian, maka qalla farhuka, sedikit sekali rasa senang, gembira, ketawanya sedikit, enggak terlalu wah. Lebih banyak kamu menangis daripada tertawa. Kita kan kebanyakan ketawa. Nah, ya kita ya, ada yang banyak ketawa, ada yang banyak membuat kita ketawa. Nah, kadang-kadang malah kita mencari bagaimana kita biar bisa ketawa. Iya kan? Iya. Kita nonton itu komedi itu apa? Stand up komedi. Kita tonton Dalam Sidono, kita tonton lawak-lawakan itu biar kita ketawa. Nah, ada juga yang membuat ketawa juga. Makanya bahaya juga. Ustaz, jadi kalau jadi penceramah di kiai jangan terlalu buat jamaah ketawa. Yang sedikit-sedikit aja ketawa. Cerdaskan itu umat. Akhirnya bukan mendapatkan manfaat, bawa laknat. Ya sekarang akhirnya ilmunya malah dapat. Ya pulang, kiainya rame. Dari mana? Habis nonton kiai. Rame ke kiainya. Rame kiai. Lucu. Akhirnya pelajarannya lupa. Kalau kiainya gak lucu, gimana kalau kiainya? Orang lucu kiainya. Zaman dulu boleh lah, tapi zaman sekarang udah gak zaman kali itu. Coba kita sekarang. Zaman waktu orang kecil lah gitu istilahnya. Bagaimana ada pendekatan ini untuk umat itu. Nah ini generasi antum lah bagaimana merubah itu, membuat lalai pada akhirnya. Akhirnya ketawa, ibu-ibu apa itu kencing-kencing, minta ceramah apa-apa gitu. Iya. Ada yang terkencing-kencing, ada yang batuk-batuk. Mau jadi peringatan. Jadi akhirnya melalaikan bukan mengingatkan. Ya, jadi biasa saja. Mau jamaah suka, mau enggak, WhatsApp enggak gitu. Lo emangnya mencari penilaian jamaah gitu. Tetaplah pada kebenaran. Nanti kita bahas panjang. Ya. Nggak laku.
pengen laku itu. Mau laku mau kagak itu terserah. Aku betul kan. Lu mau ngaji, mau belajar. Lu mau pakai penceramah ya penceramah. Kagak dipakai ya sudah. Kenapa? Awas serah pasrah pada Gusti Allah. Kalau memang bermanfaat, manfaatkan. Kalau memang enggak ya sudah. Ngapain pusing-pusing? Jadi kamar kita duduk baca sholawat. Kita buka deh. Oh, abang belajar bukan untuk minimal untuk diri pribadi, kok tahu sendiri. Nah, jadi banyak-banyaklah belajar tentang bagaimana tentang ilmu-ilmunya Syekh Qadir Jalani, Imam Ghazali. Jadi ini lurus. Gak ada pengen ini sekedar. Biarkanlah Gusti Allah yang memberatkan kita, jangan kita yang mengatur Gusti Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kalau Allah mengangkat ya Allah angkat, terima. Kalau enggak, ya sudah. Itulah seorang muslim, itulah seorang mukmin. Ya, jangan macam-macam. Kalau seorang hamba itu, kata beliau, seperti bayi. Coba bayi. Ente ingat enggak Gus Jamal waktu habis diberanakin sama mama? Enggak. Keren ini. Nah, ente dulu waktu bayi waktu diberanakin dipegang-pegang sama mama, ditetain. Mungkin juga ditetain dari mungkin begini. Ente enggak ngelawan, tapi ente mungkin ke samping ya kanan, mungkin juga digendong di belakang. Ente pengen tete main teh disabetin ke belakang gitu. Tuh ente dewek. Nah, itu. Mau bagaimanapun kita. Nah, kita sebagai seorang hamba kata beliau, jadilah kamu seperti bayi di tangan emak yang sedang netein. Jadi mau bagaimana juga pasti akan nggak bisa apa-apa. Paling bisa ketawa atau nangis. Iya kan? Ketawanya bukan begitu ketawanya, bukan kayak siapa tuh yang ketawanya hebat tuh? Siapa yang budayawan tuh? Saya itu kan? Budayawan, Betawi. Siapa tuh? Saidi itu yang tua. Babe Ahmad Saidi ya sih. Apa itu? Nah, ketika bayi itu tidak ingat kalian waktu dialog-alogin sama bapak, dipegang sama bapak itu. Oh, senangnya itu bapak. Anak capa, nanti nggak bisa begitu nanti kita buktiin. Nanti tuh Bang Hadian dikit lagi nikah punya anak belum? Anak capa itu bocah nyengir. Gila gue. Tahu anak dia gue dibilang anak siapa? Lanjutin anak raja. Brengsek, gue kencingin gue dah. Kencingin, masuk ke muka kita, masuk ke mulut. Marah gak itu bapak? Enggak, malah ketawa. Itu dah bayi. Nanti kita bahas lagi tentang bayi. Bayi tua sampai besar sampai tua. Kita kembali lagi seperti bayi. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum apa? Wa ja'ala lakum afidah apa lagi? Nah, jadi seperti bayi mau diapain juga terserah. Enggak protes. Atau seperti kalmayit biyadil ghasil, seperti mayit yang berada di tangan orang yang memandikan mayit. Nah lihat, itu pernah ngikut bapak mandiin mayit.
Mal, ah, nanti belajar, nanti jadi ganti bapak jadi ambil. Belajar nanti ngapain? Nah itu dicelentangin, dikerubin, ditekan, disiram, mulut jadi masukin air, dia baik orang lawan. Iya kan? Dia coba dia ngelawan. Kabur semua, ambil-ambilnya. Nah, seperti itu. Atau kalau seperti bola di kaki pemainnya, tendang sini, tendang sono. Ya mana tak ada. Itulah seorang mukminan haqqa, seorang musliman haqqa. Nggak ada protes, nggak akan berkata lima waktu Pak, kenapa begini ya Allah? Kok begini ya Allah? Kok begini amat? Itu. Nah itu. Nah. Jadi kalau kamu memang selalu mengingat kepada kematian, maka qalla farhuka di dunia, sedikit sekali gembiramu dalam dunia ini, wa kastura zuhuduka fiha, dan kamu akan lebih memperbanyak kezuhudanmu di alam dunia ini. Hati jadi selektif, sangat selektif di dalam melakukan suatu perbuatan, selektif di dalam hal ketika memilih makanan, macam-macam. Jauh sekali. Nah, karena kita sedikit jarang mati, jarang ingat mau mati. Min akhiril maut wahadaka juhuduka biha, man akharahu al-maut kaifa yakrahu bisyai. Maka siapa yang akharahu al-maut kaifa yakrahu bisyai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selalu mengingat kepada kematian, maka bagaimana dia bisa gembira dengan sesuatu apapun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli sa'in ghayatu wa ghayatu kulli hayyin al-maut. Kullu likulli sa'in ghayatu. Setiap orang yang berjalan itu punya puncak, punya tujuan akhir. Bang Jiul kemarin dia berjalan menuju Serang, ada tujuannya menuju Serang, tempat tujuannya. Begitu sampai tujuan, ada kemana? Hah? Dari rumah Pak Slamet sampai situ, udah sampai. Tujuannya rumah Pak Slamet. Begitu sampai rumah Pak Slamet, sudah sampai, balik lagi kan? Oh, dan berarti tujuannya bukan rumah Pak Slamet. Oh. Itu tujuan, pasti punya tujuan, punya puncak, tujuan akhir puncak. Wa kullu wa ghayatu kulli hayyin al-maut, dan puncak setiap kehidupan itu adalah mati, kematian. Coba lihat, ente diberanakan sama Gusti Allah, diberanakan, diciptain sama Gusti Allah, diberanakan sama Allah. Allah berfirman, kun fayakun, jadilah, maka jadilah Jiun, jadilah Bang Dede, jadilah Alvin, jadilah anak, jadilah Bang Jamal, apa yang begini jadi. Kun fayakun. Nah, tapi firman itu fayakun, makanya ada proses, karena fi'ilnya fi'il mudhari'. Jadi istimrar atau sedang terjadi, akan terjadi. Jadi terus menerus. Kun fayakun, bukan kun fakana, bukan, tapi kun fayakun.
Jadilah, maka jadilah. Jadinya seperti apa? Di dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab ini Fathul Barinya syarahnya ada di bab di jilid keempat halaman 111 hadis nomor 3208 itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u fi khalqihi. Sesungguhnya di antara salah seorang di antara kalian itu ibaratnya semuanya dikumpulkan di dalam penciptaannya itu, di dalam perut emaknya itu, arba'ina yauman, selama 40 hari. Nah, ini proses penciptaan kita, kurnia Allah seperti itu. Bang Hadian menikah, malamnya dia bercanda, dia berantem sama bini, maka ada cairan yang masuk ke dalam rahim bininya, maka disitulah disimpan 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian air sperma itu menjadi 40 hari menjadi alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan. Kemudian menjadi mudghah, daging. Misla dzalik. Jadi berapa prosesnya? 40 kali 3 100 berapa bulan? 3 bulan 4 bulan 120 itu 4 bulan kan tadi? 4 bulan. Jadi semua arsalallahu malakan. Kemudian Allah mengirim malaikat. Fayumaru bi salasati kalimat. Kemudian Gusti Allah memerintahkan kepada malaikat itu untuk menulis 4 kalimat. Kira lahu, dikatakan kepada si malaikat itu, wahai malaikat, uktub, tulis sama kamu amalan, rizqahu, rizki. Yang ketiga, ajalahu, ajal. Yang keempat, hal huwa syaqiyun aw sa'idun, atau dia makhluk atau hamba yang berbahagia atau yang celaka, yang selamat atau yang celaka. Summa yadbahu fihi ruh, kemudian dia meniupkan ruh di dalam jasad itu. Di dalam surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa apa? Khalaqna nutfatan 'alaqatan, fa khalaqna 'alaqatan mudghatan, fa khalaqna al-mudghata izama, fa kasawna al-izama lahma, fa ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu prosesnya. Nah, abang cerita itu, iya. Hadis ini sesuai dengan di dalam surat penjelasan Gusti Allah dalam surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Aku ciptakan manusia itu dari saripati. Saripati dari tanah, semuanya memang dari tanah. Prosesnya kan diproses dulu. Siapa itu memproses? Gusti Allah. Sperma dari apa? Dari saripati. Jamal makan daging kambing. Itu dari tanah bukan? Kambing dari tanah bukan? Kambing, awal itu kan daging kambing bang. Ya, kambing hidupnya mana? Di tanah. Nah, tapi kalau di tanah bang, orang tempatnya di plaster kok, di ternak. Karena katanya, kambing makannya apa? Nah, rumput tumbuhnya di mana? Tanah. Jadilah itu namanya protein nabati, hewani. Nanti makan bayam, makan toge,
Toge tumbuh di mana? Bayam-bayam, sayur-sayuran, buah-buahan tumbuh di mana? Jadi bayangkan itu tubuh kita bisa memproses tuh, diatur. Itu bayangnya seperti apa kalau dibuat oleh manusia mesinnya, proteinnya, akhirnya terjadilah ada yang namanya bagian sperma itu seripat ini. Nah, ketika suami istri ejakulasi pasangan, jadilah itu proses nutfah keluar, kemudian singkat cerita lahir. Begitu lahir nggak bisa apa-apa, bisa cerita, iya kan? Tengkurap juga nggak bisa, duduk nggak bisa, berangsur-angsur bisa tengkurap, bisa duduk, bisa jalan, bisa lari. Mata pun penglihatannya berangsur-angsur, nggak langsung melotot kayak ente, enggak, kurang. Begitu dewasa manusia itu lupa dulu nggak bisa jalan, lupa dulu nggak bisa merangkak, lupa dulu nggak bisa duduk, lupa dulu nggak bisa lari, lupa dulu nggak bisa ngelihat, lupa dulu nggak bisa ngedengar, lupa dulu nggak bisa berbicara. Begitu masuk umur 50 tahun ke atas mulai dikembalikan tuh pelan-pelan. Dari semuanya kesempurnaan mulai dikurangi. Mata mulai bulat, gigi mulai copot, rambut mulai berubah warnanya, berjalan udah mulai pakai tongkat, ketungkat, terus lagi akhirnya jalan juga nggak bisa, merangkak nggak bisa, ngosnya nggak bisa, cuma duduk nggak bisa, cuma cerita. Jadi pada akhirnya kita ini mata begitu mata bisa dari nggak bisa melihat, kemudian pelan-pelan potong ayam, maghrib mulai nggak bisa melihat dari situ, mata nggak bisa melihat sampai ketika sampai dikembalikan oleh Gusti Allah, dicabut rumah. Sama seperti bayi di dalam, gak bisa, harus kita ingat. Kita ingat sama Gusti Allah harus begitu dulu. Kalau sudah begitu kita tidak bisa apa-apa. Tidak pelajaran. Allah ingat tuh, coba lihat orang tua. Lihat orang tua, ada yang cuma dulu, ada yang celaka, mati enggak, hidup. Itu pelajaran. Ya kita tetap selalu ingat. Allah ingatkan itu. Nah, jadi tetap kita ini punya puncak akhirnya untuk kematian. Mau segagah apapun, mau sekuat apapun. Cuma ketika kita ditaruh di tempat pemandian, dipandiin sama bapaknya zaman, bisa apa? Bisa melawan, bisa bergerak, bisa. Aina badanukal qawi. Itu kita akan ditanya loh. Aina badanukal qawi. Mana badanmu yang begitu kuat? Bada'abuka, alangkah lemahnya kamu. Kamu kadang gak bisa apa-apa. Bergerak pun kamu gak bisa. Mengedip mata aja gak bisa. Bada'abuka, alangkah lemahnya kamu. Kita kedenger, kita kedenger nanti ketika dimandi itu bapaknya Jamal. Tapi bapaknya Jamal gak kedenger. Baru gitu. Kita tanya, aina wujuduka asma'? Mana telingamu yang hebat mendengar itu?
Aina lisanukal fasih? Mana lidahmu yang fasih dalam berbicara? Kesal dikit sama orang domelin, kesal dikit sama orang membentak, caci maki sama orang. Coba kamu ngomong, mana? Aina ahibakal khalas? Mana kekasih-kasih? Orang-orang yang kau cintai dan orang-orang yang katanya mencintaimu yang setia kepadamu. Mau hasil kamu sendiri, kamu sekarang kamu mau tenang, gak ada yang mau nemenin kamu. Seperti itu. Kita kan pertanyaan kamu pada kita. Nah, kita harus ingat itu. Abang ngasih, coba ngasih contoh. Gion marah sama apa? Kurang ajar banget. Boleh ladap banget sama nih. Ada juga. Brengsek. Terus mau diapain Gon? Kata dia. Gue mau ajar. Gue pukul. Tahu non? Bila ini tahu. Pas kita Gion setruk. Bisa bu. Contoh udah. Ya tuh bilang tadi. Udah enggak ya benar. Abang datengin, jadi ngomong, bang, abang mau dipukul, mau digampar sama siapa lagi? Katanya kesel, bang. Oh iya, datengin. Assalamualaikum. Ini setruk. Oh ini kesel. Oh ini ngapain? Sakit lagi. Ngapain? Tahu setruk. Dan katanya, ente mau pukul apa? Iya, ya udah kalau mau pukul apa, pukul aja deh. Kok bisa bang? Kemarin bisa? Iya, kemarin. Sekarang? Kenapa nggak bisa? Nggak tahu. Nggak mau tanya. Jadi dasarnya ente bisa nggak mukul abang? Hah? Jadi apa ente? Merasa bisa. Dasarnya emang nggak bisa. Cuma ente merasa bisa. Ente merasa kuat, merasa hebat, merasa kaya, merasa punya. Cuma rasa. Seperti kayak masinis merasa bisa jalanin kereta. Iya kan? Kecepatan ditambah-tambah, kereta jalan. Hebat masinis bisa bawa kereta panjang. Jadi silahkan kereta jurusan Serpong Tanah Abang jalan, listrik mati, bisa nggak? Nah itu kayak begitu, itu kayak masinis. Ente gak bisa apa-apa. Jadi ente diberikan melihat, dibisakan melihat, dibisakan bicara, dibisakan berjalan, dibisakan mencium, dibisakan berbicara, macam-macam semuanya dibisakan. Ketika bisa ya bicara kepada Gusti Allah, tak bisa apa-apa. Kalau kita mengkaji ke situ, gak ada kita sifat sombong pada diri kita. Ini belajar marifat bu. Ngerti ya? Jadi puncak itu. Akhirul ahzan wal afrah wal ghina wal faqr wal syiddah wal rakha wal amrad wal awija al maut. Akhir daripada ahzan, akhir daripada semua kesedihan yang ada pada diri kita yang kita alami di alam dunia ini, wal afrah, dan begitu juga akhir daripada kesenangan, kegembiraan yang kita alami di alam dunia ini, wal ghina wal faqr, dan akhir daripada kekayaan yang kita merasa puas dengan kekayaan yang kita miliki, atau juga dengan kemiskinan, kefakiran yang kita alami.
Atau juga wasyiddah warraha, keadaan yang serba sulit, atau warraha dan keadaan yang serba senggang. Siapa? Siapa? Wal amrad wal auja, dan juga sakit, wal auja, rasa sakit yang kita alami itu ujungnya akhirnya adalah al-maut. Masya